Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat LAS, Lembaga Amil Zakat Sidogiri. Pada kesempatan kali ini berhubungan dengan momen kurban atau Hari Raya Idul Adha yang biasanya dibarengi dengan ibadah yang berupa menyembelih hewan kurban. Ada deskripsi masalah. Pertanyaannya, sudah merupakan kebiasaan jika seorang nadar untuk berkurban, dia menyerahkan hewan kurbannya kepada tokoh agama. Biasanya tokoh itu menerima hewan kurban dan kemudian seolah-olah dialah pemiliknya. Terbukti dalam praktiknya dia sendiri yang menyembelih dan membagi daging tersebut. Di samping itu, dia juga mengambil bagian lebih banyak dari yang lain, bahkan sampai-sampai kulitnya ia jual, walaupun dia tergolong orang kaya. Jadi perlu saya jelaskan dulu maksud dari pertanyaannya ini adalah, intinya pertama adalah ada orang niat atau nazar untuk berkorban. Kemudian setelah dia membeli hewan kurban, hewan tersebut diserahkan pada seorang, anggaplah seorang kiai, kadang di tempatnya masing-masing khususnya, dan di situ diserahkan kepada kiai, dan oleh kiai biasanya disembelih. Yang nyembelih juga kadang kiai itu sendiri, kadang juga mewakilkan orang lain. Dan setelah disembelih oleh sang kiai yang telah menerima amanah itu, kadang juga dibagi-bagikan kepada masyarakat sekitarnya, dan beliau kiai itu juga mengambil sebagian besar, bahkan dikatakan di sini lebih banyak dari masyarakat yang lain. Di sini juga ada pertanyaan tentang kulitnya. Jadi kulitnya pun kadang diambil oleh kiainya dan dijual. Pertanyaannya, yang pertama di sini ada 3 pertanyaan. Apakah status tokoh tersebut? Pertanyaan yang kedua, sebenarnya siapa yang berhak membagikan daging korban tersebut? Nomor 3, bolehkah tokoh tersebut atau yang lainnya mengambil sendiri atau menjual kulit hewan tersebut? Jadi sebenarnya di sini tertulis 3, tapi bisa 4 pertanyaannya ini. Jadi mengambil daging sendiri, tampaknya mungkin pahamnya sebenarnya tidak ada izin kepada pemilik atau orang yang berkorban, al-mudhahi. Yang kedua, menjual kulit hewan tersebut. Baiklah, pertama akan saya jawab dari pertanyaan pertama. Apakah status tokoh tersebut? Jadi dari prakteknya di sini sudah jelas bahwa orang yang berkorban itu mestinya sunatnya itu kalau bisa itu ya nyembelih sendiri. Jadi kalau dia kuat, mampu, mestinya sunatnya adalah nyembelih sendiri. Dalam kenyataannya yang ditanyakan ini, jadi setelah membeli hewan kurban, dia menyerahkan pada seorang tokoh. Jadi penyerahan ini sebenarnya adalah bentuk wakalah. Artinya orang tersebut mewakilkan kepada sang kiai. Cuman memang kadang ya di lapangan itu tidak ada penjelasan sifat wakalah secara khusus ya. Jadi yang diwakilkan itu nyembelihnya dan lain sebagainya, tidak ada wakalah seperti itu. Tapi itu maknanya secara urufnya fikih dengan menyerahkan pada kiai, sebenarnya itu maksudnya adalah mewakilkan kepada tokoh tersebut. Jadi yang diwakilkan adalah mulai nyembelihnya dan juga membagi-bagikan dagingnya kepada yang berhak untuk menerimanya. Kalau pertanyaannya apakah status tokoh tersebut, maka bisa dijawab adalah dia wakil dari orang yang berkorban. Wakil dalam hal apa ya? Dalam hal pertama yang jelas menyembelihnya. Dan juga bukan hanya menyembelih, kalau secara uruf dia juga
wakil dalam hal membagi-bagikan daging yang sudah diboleng dari hewan kurban tersebut. Yang nomor 2 pertanyaannya, sebenarnya siapa yang berhak membagikan daging itu, mengingat daging itu sudah hilang dari kepemilikan orang yang berkorban. Ini pertanyaannya ini tetap sama seperti yang awal. Jadi yang sunnah itu kalau nyembelih ya orang yang berkorban, begitu juga mestinya karena dia yang punya hajat, dia juga yang sebenarnya yang harus membagi-bagikan kepada orang-orang yang yang berhak menerimanya. Terlebih ini yang ditanyakan adalah nadar. Berarti nadar itu artinya wajib. Kalau wajib berarti orang yang berkorban sama sekali tidak diperbolehkan memakan daging sedikit pun atau sebagian dari daging hewan tersebut, dari daging hewan kurban tersebut. Oleh karenanya maka harus sudah menjadi kewajiban baginya untuk membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya. Hanya saja karena tadi dari awal ini sudah diserahkan kepada seorang tokoh, katanya berarti otomatis dia tokoh itulah kemudian mendapatkan amanah dari orang yang berkorban untuk membagi-bagikan kepada yang berhak menerimanya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bolehkah tokoh tersebut atau orang lain mengambil sendiri? Kalau di sini bahasanya ngambil sendiri ya, mestinya ini ya dikasih sebenarnya. Jadi bolehkah tokoh tersebut mengambil? Pada dasarnya tidak boleh. Kalau pertanyaannya seperti ini maka hukum awalnya tidak boleh, kecuali memang ada izin. Jadi atau memang sudah menjadi uruf, sudah menjadi tradisi bahwa dengan penyerahan tersebut maka orang yang berkorban itu sudah menyerahkan kepada kiai, sudah mau diapakan terserah kiai, sudah terserah tokoh itu. Termasuk juga di situ sudah sebenarnya ada makna, ada kandungan izin bahwa sang kiai, sang tokoh boleh mengambilnya. Jadi secara uruf ini orang yang berkorban berarti sudah memberi izin atau ibahah lah kepada orang yang diserai amanah untuk mengambil sebagian kurban itu. Bahkan di situ tidak ada sigot, memang tidak ada sigot harus ngambil berapa, harus berapa. Jadi di sini kalau saya ulangi bahwa hukum awalnya, hukum aslinya tidak boleh. Tapi kalau memang di sini sudah ada izin, sudah ada secara uruf bahwa urufnya masyarakat di situ ketika menyerahkan sekaligus berarti memberi izin kepada yang diserai untuk mengambil sebagian dari hewan kurban yang telah diserahkan kepadanya. Jadi dalam pembahasan fikih itu misalnya wala yamlikul wakil minat tasarruf illa ma yaqtadihil idnul muwakkil. Jadi seorang wakil tidak punya hak tasarruf kecuali sesuai dengan izin dari orang yang mewakilkan. Dan izin itu ada min jihatin nutqi, ada izin secara lisan langsung jelas terang apa yang disampaikan bentuk izinnya, ada min jihatil urfi, jadi ada izin dari sisi uruf ya. Makanya kalau dilihat urufnya di masyarakat itu begitu menyerahkan, sebenarnya orang yang menyerahkan itu sudah secara tersirat di situ sudah memberi izin kepada orang yang mendapatkan penyerahan ya untuk mengambil dagingnya, bukan hanya diserai untuk menyembelihnya. Maka dari sini saya ulangi, jadi hukum awal mestinya tidak boleh. Tapi kalau sudah urufnya itu memang demikian, artinya sudah memberi izin bagi si pemilik hewan sebenarnya hewan kurban, maka bisa diperbolehkan. Kemudian berikutnya adalah mengenai menjual kulitnya hewan kurban. Menjual kulit hewan kurban ini yang tidak boleh menjual itu adalah orang yang berkurban. Jadi kalau orang yang berkurban menjual kulitnya tidak boleh. Tapi bagi orang yang sudah dikasih kulit, misalnya dia dapat bagian berupa kulit kemudian dijual, ya tidak masalah. Apalagi lebih-lebih kalau dia khususnya orang fakir miskin ya, khususnya adalah fakir miskin.
Jadi karena apa? Karena kalau orang fakir miskin itu hewan daging kurban yang diberikan kepadanya bentuknya adalah tamlik, perpindahan milik. Jadi memang bukan sekedar ibahah, bukan sekedar semacam diafah, tapi memang sudah pindah ke pemilikannya, artinya bebas tasarruf, mau diapakan saja. Berbeda kalau orang kaya, ketika dia mendapatkan daging kurban sifatnya adalah ibahah atau semacam diafah, dia hanya punya hak untuk memakannya saja, tidak punya hak untuk menjualnya kembali, menjual daging kurban tersebut. Jadi begitu juga, saya ulangi, kalau yang ditanyakan ini misalnya khususnya orang yang diseraya adalah orang yang miskin misalnya, maka boleh-boleh saja dia menjual kulit hewan kurban yang ia dapatkan ya, atau bagian yang ia terima yang berupa kulit. Jadi saya ulangi, yang tidak boleh menjual itu adalah orang yang berkurban.